Kiai Haji Mahrus Ali merupakan ulama kelahiran Cirebon 1906 ini memiliki banyak kisah hidup yang tak akan pernah selesai untuk diceritakan. Beliau merupakan penerus generasi kedua Pondok Pesantren Lirboyo. Bersama Kiai Marzuki Dahlan, Mbah Mahrus Ali meneruskan tampuk kepemimpinan Lirboyo. Di bawah kepemimpinan beliau berdua, Pondok Pesantren Lirboyo mengalami kemajuan pesat, dan banyak santri dari Jawa maupun luar Jawa berbondong-bondong menuntut ilmu di Lirboyo. Kisah karomah Kiai Mahrus Ali dan Kiai Marzuki Dahlan. Mbah Haji Syuaib, Blengok Gandusari Trenggalek, Jawa Timur pernah bercerita saat takziah atas meninggalnya salah satu saudaranya, bahwa pada tahun 1974 beliau menunaikan ibadah haji yang kebetulan satu pesawat dengan Kiai Mahrus Ali, Nyai Zainab, istri beliau, dan Gus Imam, Kiai Imam Yahya Mahrus. Dan pada musim haji tahun 1974 itulah terjadi musibah jatuhnya pesawat yang membawa jamaah haji asal Kabupaten Blitar, Jawa Timur di Kolombo, Sri Lanka, yang kemudian semua korbannya dimakamkan di Komplek Makam Sunan Ampel. Tepatnya di samping makam Mbah Bolong, Surabaya. Sebenarnya, Mbah Yai Mahrus beserta keluarga dijadwalkan naik pesawat yang jatuh itu, dan beliau saat itu sudah berada di atas pesawat tersebut. Ketika baru saja duduk di kursi pesawat, tiba-tiba beliau berdiri dan bilang kepada Bu Nyai dan Gus Imam, "Ayo mudun, melu penerbangan sak emburin iki, pesawat iki mampu gondo mayit. Ayo turun, ikut penerbangan setelah ini saja, pesawat ini bau aroma mayit." Kemudian, beliau bertiga akhirnya ganti pesawat, sehingga menjadi satu kloter dengan Mbah Syuaib. Dan setelah itu, terjadilah musibah jatuhnya pesawat yang kemudian dimonumenkan dengan pembangunan Rumah Sakit Syuhada Haji di Blitar. Selanjutnya, sesampainya di Tanah Suci dan rangkaian ibadah haji dimulai, suatu hari, Mbah Yai Mahrus, Bu Nyai dan Gus Imam naik bis dari kos tempat menginap milik Syekh Sirojudin menuju Masjidil Haram. Perlu diketahui, bahwa Syekh Sirojudin adalah alumni Lirboyo era Mbah Fakih Sumbersari Pare Kediri. Putra dari Kiai Abdullah Umar, pendiri Pondok Pesantren At-Taqwa Kedung Lurah, Trenggalek, Jawa Timur. Saat itu, mungkin karena ingin menikmati suasana lain, Gus Imam naik di atas kap bis bersama beberapa jamaah haji lainnya, sedangkan Mbah Yai Mahrus beserta Bu Nyai duduk di kursi dalam bis. Ketika di tengah perjalanan, tiba-tiba sopir mendadak mengerem bis untuk menghindari tabrakan, dan penumpang yang berada di atas kap berjatuhan, termasuk Gus Imam. Pada saat jatuh itulah ada kejadian luar biasa yang dialami Gus Imam. Sebagaimana yang diceritakan sendiri pada Mbah Syuaib, bahwa ketika jatuh dari kap bis, Gus Imam tidak merasakan kesakitan atau bahkan terluka, karena pada saat itu ternyata Gus Imam tiba-tiba ditangkap oleh Kiai Marzuki Dahlan dan diselamatkan dalam pangkuannya. Padahal saat musim haji tahun itu Mbah Yai Marzuki tidak ikut melaksanakan ibadah haji dan hanya berada di Lirboyo. Gus Imam berkata pada Mbah Syuaib, "Anu ngep, pas ceblok songko nduwur bis. Aku ditampani karo Pak D, padahal Pak Dendek Lirboyo lo, ora melu haji. Bar ngunu, aku noleh Pak D wis ora nek. Begini Pak Syuaib, waktu jatuh dari atas bis, saya ditangkap oleh Pak D, padahal Pak D lagi di Lirboyo lo, tidak ikut haji. Setelah itu, saya nengok ke belakang Pak D sudah tidak ada." Yang dimaksud dengan Pak D oleh Kiai Imam Yahya Mahrus adalah Al-Makfurlah Kiai Marzuki Dahlan, ayahanda Kiai Ahmad Idris Marzuki. Kisah lain diriwayatkan oleh Syekh Kiai Ahmad Cawani, Mursyid Kamil Mukamil TKN An-Nawawi, Berjan Purworejo. Suatu ketika, Kiai Mahrus Ali bersama supirnya hendak pergi ke suatu tempat. Di belakang mobil Kiai Mahrus Ali pun juga terdapat rombongan yang lain, salah satunya ialah Bupati Gresik. Namun karena sang supir mengantuk, kejadian tak diinginkan pun terjadi. Kiai Mahrus Ali, supir beserta mobilnya tercebur di Sungai Bengawan Solo, Sembayat, Kediri dan tenggelam. Melihat kejadian itu, para rombongan terlihat bingung termasuk Bupati Gresik saat itu. Mereka memikirkan nasib dan keadaan Mbah Mahrus Ali. Akhirnya, didatangkanlah mobil derek dari Surabaya yang perjalanannya membutuhkan waktu berjam-jam. Setelah mobil derek sampai, ditariklah mobil yang tenggelam itu. Setelah naik di tepi sungai, pintu mobil pun dibuka. Betapa kagetnya semua orang yang di sana melihat Mbah Mahrus Ali sedang merokok. Tidak ada sedikit pun air yang masuk. Mbah Mahrus dan supir terlihat segar bugar.
Kisah Kiai Haji Mahrus Ali dan santrinya berikut ini yang diceritakan oleh cucu beliau Kiai Haji Melvin Zainul Ashikin. Ada santrinya Mbah Mahrus yang sudah boyong lama, kemudian suatu saat pada malam hari ditimbali Mbah Mahrus. Mbah Mahrus heran kok tidak datang-datang, padahal rumahnya juga tidak terlalu jauh dari kota Kediri. Sampai malam harinya baru datang di Kediri. Tapi sebelum berangkat ke Kediri, Mbah Mahrus berpesan kepada santrinya sebelum berangkat wudhu. Begitu perintah Mbah Mahrus kepada santrinya yang telah menjadi kiai ini. Dan santrinya ini menuruti perintah sang kiainya. Kemudian setelah sampai di dalam, Mbah Mahrus bertanya kenapa, kecelakaan toh? Tanya Mbah Mahrus. Sontak sang santri kaget dengan pertanyaan Mbah Mahrus. Enggeh, jawab sang santri. Tapi selamat toh? Enggeh. Yowis berkat wudumu awakmu selamat. Tapi si jinek seng selamat wong wedok tue neng ngarep muwi mau onok wong wedok tue yo selamat. Terang Mbah Mahrus yang sewalah kinaweruh sakdurunge winarah mengetahui keadaan yang akan terjadi. Sang santri tambah kaget dengan pernyataan Mbah Mahrus. Tahu dari mana dengan kabar keadaannya di perjalanan? Padahal pada zaman itu teknologi informasi belum secanggih sekarang. Kengeng nopo Mbah Yai, kok wong wedok mau selamat? Awakmu selamat krono sakdurunge budal wi mau wudu. Selama perjalanan enjogo wudu, wong wedok nang ngarepmu wi mau selamat krono selama perjalanan gak ninggal solawatan. Jawab Mbah Mahrus. Padahal seluruh penumpang bas yang lainnya mengalami luka-luka, hanya sang santri yang menjaga wudunya dan perempuan tua yang senantiasa solawat. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil ibrah, untuk senantiasa menjaga wudu dan juga bersolawatan, apalagi ketika sedang perjalanan. Kisah Kiai Haji Mahrus Ali menunda hujan. Al-Kisah, Gedung Institut Agama Islam Tribakti, IAIT, akan diresmikan penggunaannya. Ribuan santri ulama dan pejabat memenuhi kampus. Beberapa santri berdiri membentuk pagar menyambut Menteri Agama. Akan tetapi suasana berubah. Langit Kediri yang pagi itu cerah mendadak mendung dan kemudian hujan pun turun. Sementara itu Menteri Agama sudah berada di Kediri, istirahat sejenak di kantor wali kota. Panitia tampak gundah. Seiring dekatnya waktu peresmian, hujan semakin deras. Lain halnya dengan Kiai Mahrus Ali, beliau justru kelihatan tenang. Mendengar rombongan Menteri Agama menuju kampus, beliau penuh dengan percaya diri maju ke panggung. Para santri, mari kita mengangkat tangan, berdoa kepada Allah. Kita minta agar hujan dihentikan, pinta beliau. Beliau kemudian berdoa dan hadirin mengamini. Tidak lebih dari 5 menit, hujan tiba-tiba berhenti. Langit Kediri kembali cerah. Seiring itu, rombongan Menteri Agama sampai di tempat acara. Kurang lebih 1 jam, acara peresmian berlangsung. Menteri Agama meletakkan batu pertama pembangunan musola kampus. Usai acara diiringi sholawat Nabi, rombongan bertolak kembali ke Balai Kota Kediri. Hadirin belum sempat angkat kaki, hujan deras tiba-tiba kembali mengguyur kota Kediri yang tadi cerah sebentar. Pembicaraan santri Lirboyo bukan lagi tertuju gedung baru kampus, atau pidato menteri, namun ihwal hujan yang sempat tertahan oleh doa beliau. Bagi santri baru, peristiwa itu sungguh menakjubkan. Peristiwa itu membuat santri baru kagum dan hormat kepada pengasuhnya. Akan tetapi, bagi Kiai Halimi kisah seperti itu bukanlah hal baru. Itu peristiwa untuk kesekian kalinya yang saya lihat, kata Kiai yang puluhan tahun mendampingi beliau. Salah satu karomah Kiai Mahrus Ali yang dirasakan santrinya adalah mampu membaca isi hati santri. Kisah ini diceritakan oleh Kiai Fatoni Shihabuddin. Saya pernah ikut ngaji Fathul Wahab dan tafsir Yasin kepada Kiai Mahrus, tutur Kiai Fatoni Shihabuddin Cirebon. Di masa itu, saya sering menyiapkan bangku, bantal dan sajadah beliau untuk mengaji. Suatu hari, beliau duduk tepat di belakang Kiai Mahrus. Diam-diam beliau mencoba mengintip dan melihat kitab Kiai Mahrus. Saya penasaran. Seperti apa sih isi kitab beliau? Meskipun beliau alim benar dalam ilmu fikih, ternyata kitab beliau masih dipenuhi tulisan-tulisan yang berisikan keterangan. Tiba-tiba, alangkah kagetnya saya, beliau seketika itu menghentikan bacaannya. Waktu yang diumpamakan pedang itu, meski sepersekian, menghunus sangat dalam di hati Fatoni muda. Nek wong pinter iku biasane tulisane elek. Kalimat itu diucapkan Kiai Mahrus begitu saja, sembari lalu, namun justru kalimat itu tertanam benar di benak dan ingatan beliau. Karena, tutur beliau saat mengenang hari itu,
Saat saya melihat tulisan beliau itu, dalam hati saya bergumam bahwa tulisan beliau juga tidak terlalu bagus. Padahal saat saya mengintai tulisan beliau, posisi beliau sedang menghadap ke barat dan saya rasa beliau tidak mengetahui kalau saya mengintainya.